warahmatullahi wabarakatuh. Panduk ini panduk provokasi yang mana aksi 212 sudah kita ketahui bahwa aksi 212 dahulu posisi dengan aksi yang super damai dengan berjuta-juta orang, tidak pernah ada satu rumput pun terikat pada umat. Jadi harus provokasi seperti ini sangat membahayakan. Ini ulah-ulah daripada PKI yang mengadu domba daripada umat Islam. Damai, aman dan tentram. Kita cari tahu siapa dibalik yang pemasangan beliau ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpatisan alumni Monas merobek spanduk penolakan reuni 212 yang akan diadakan tanggal 2 bulan 12 2022 yang akan datang. Dirobek-robek, katanya ini komunis nih, pasti suruhan PKI. Saya itu kadang herannya kenapa kok yang jadi kambing hitam itu PKI? Bukankah PKI sudah dilarang kan? Komunis itu dilarang. Di daerah saya ini juga saya jarang sekali melihat orang yang siapa komunis atau apa kayak gitu. Nggak ada tapi diada-adakan. Orang di sini juga rajin semua beribadah. Bahkan ya maaf saja, di daerah saya itu kebanyakan Muslim, Kristennya jarang banget. Semuanya taat beribadah. Kok yang digoreng isunya PKI komunis. Ya, nah itu kan suara orang-orang yang bosen dengan demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya suruh mundur Jokowi. Kalian demo itu tujuan apa? Yang jelas tujuannya apa? Pakai isu macam-macam ya. Emang kalian tahu ciri-ciri komunis, ciri-ciri PKI itu seperti apa? Ada baiknya kalian dengar nasihat dari kakek ini. Seru kalau kita lihat nasihat dari kakek ini. Drone susah amat sih kalau dikasih tahu. Orang PKI itu adalah dulunya orang komunis. Hajar itu terus adalah namanya proletar. Ya, orang komunis itu banyak kan proletar, maka proletar itu orang miskin buruh, maka simbol daripada bendera komunis itu adalah palu dan arit. Betul. Ya, itu adalah alat yang digunakan oleh para buruh bekerja pada kaum borjuis. Karena kaum borjuis itu yang punya tanah, bangsawan, konglomerat, pengusaha besar. Nah, mereka menguasai perekonomian suatu negara. Nah, orang proletar ini kemudian bersatu melawan orang borjuis, melawan konglomerat, melawan bangsawan, melawan tuan tanah. Nah, tokoh PKI itu, tokoh komunis itu kemudian menjanjikan kepada kaum proletar yang miskin, yang buruh itu, salah satunya misalkan begini, itu tanah-tanah bangsawan, tuan tanah itu kita rampas. Nanti kita bagi kepada kamu semua sehingga kamu tidak menjadi buruh, kamu memiliki tanah-tanah tersebut. Janjinya begitu, ini elit PKI-nya atau elit komunisnya gitu. Jadi dia propaganda seperti itu sehingga orang-orang miskin buruh itu tertarik kemudian ikut gitu loh. Itu gitu. Jadi awal mulanya tuh katakanlah perlawanan dari orang miskin kepada orang kaya. Karena orang kaya itu menguasai tanah, menguasai pabrik, menguasai perdagangan dan sebagainya. Nah, buruh-buruhnya ini protes gitu loh. Menjadi komunis. Itu. Makanya ada istilah kalau orang PKI itu sama rasa sama rata gitu loh. Jadi nggak membeda-bedakan orang, mau orang pinter, mau orang goblok, gajinya sama. Itu PKI namanya. Jadi PKI itu bukan orang kaya, bukan tuan tanah, bukan konglomerat. Jadi kalau kau menuduh PKI itu orang kaya, konglomerat, tuan tanah,
Itu keliru besar. Mereka itu namanya kapital, pemegang kapital atau kapitalis. Jadi kapitalis berlawanan dengan komunis. Seandainya ada PKI, hati-hati. Dia akan propaganda seperti ini. Ciri-ciri PKI dia akan ngomong seperti ini. Saudara-saudara, nanti kita sampean-sampean itu tidak akan kesulitan hidupnya. Karena akan kami bikin tidak terlalu jomplang antara kaya dan miskin. Kalian akan disubsidi banyak oleh pemerintah kalau kalian mau jadi anggota kami. Akan ngomong begitu. Dan yang mendaftar siapa? Yang mendaftar ya orang pengangguran, orang yang tidak pintar, orang bodoh, ya, orang yang tidak punya kompetensi, orang yang tidak profesional, orang yang males. Itu yang akan mendaftar. Karena mereka dia seneng. Nanti akan dijamin oleh pemerintah gitu. Tapi bagi orang pinter, bagi orang yang punya duit, bagi orang yang cerdas, bagi yang profesional, nanti dulu ogah enak aja sama rata. Gak mau gua. Terus gue pinter gak ada harganya dong. Masa gue pinter, gue cerdas, gue kompeten sama dengan orang yang pemalas, sama dengan orang yang gak mau kerja, sama dengan orang yang bodoh. Gak mau. Gue gak mau ikut PKI. Nah gitu, ilustrasinya kayak gitu. Tapi bagi pengangguran, bagi orang yang tidak profesional, bagi orang yang malas, bagi orang yang bodoh, bagi orang yang gak mau bersaing, gak mampu bersaing, dia akan mendaftar. Itu gitu loh. Tapi kalau bagi orang pinter, orang cerdas, orang berkompeten, orang profesional, orang punya duit, nanti dulu, sorry, gue gak mau disamakan sama orang bodoh penghasilan gue. Gue gak mau kesejahteraan gue disamakan dengan orang yang malas. Gak mau gue. Gue gak mau, gak sudi aku gitu. Itu, tapi tadi lagi, yang akan mendaftar tuh ya yaitu orang pemalas, pengangguran, orang bodoh. Itu yang potensi untuk menjadi anggota PKI. Begitu. Karena memang seperti itu. Proletar itu ya yang akan daftar jadi PKI. Tapi kalau orang-orang mapan, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, orang yang punya keahlian, orang yang profesional, orang yang punya duit, sorry, gue gak mau jadi PKI. Karena apa? Gue gak mau disamakan dengan orang bodoh. Penghasilan gue harus lebih tinggi daripada orang bodoh. Enak aja disamaratakan. Begitu. Jadi yang akan mendaftar ya lulu itu, yang pengangguran itu. Pokoknya dari dulu itu polanya ya itu aja. Demonya ya itu aja. Orangnya juga itu aja. Ujung-ujungnya tujuannya adalah Jokowi mundur, turunkan Jokowi. Ya gitu terus dari dulu. Tetap itu aja. Ya, ujung-ujungnya tetap Jokowi mundur. Kita semua bosan, capek. Ya, gantilah pola yang lain karena sudah terbaca maunya apa. Ya. Oke. Salam cerdas, salam waras.